Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap jemaah, khususnya ketua DKM Mushola Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pengurusnya. Semoga panjenengan hadirnya pada kesempatan kali ini menjadikan wasilah daripada terpurnya dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Sampai ke puasa. Yang mana kita tuh? Iya, sebelum itu belum selesai. Coba di Yukro. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amadna nasrani wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man mata wa alaihi siyamun. Wa man, dan adapun orang mata yang meninggal wa alaihi, dan waman, dan adapun orang mata yang meninggal walaihi wa alaihi, dan memiliki kewajiban atas man, wa alaihi, dan memiliki kewajiban atas man, siyamun berpuasa, fa'id, siyamun berpuasa min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang wafat akan tetapi dia memiliki tanggungan mengqadha puasanya dari bulan Ramadan, az'ama anhu, maka memberi makan siapa man Atama memberi makan anhu dari yaman likulli yaumin, dari bagi tiap-tiap hari, muddun, apa satu mud. Atama memberi makan anhu daripada man likulli yaumin muddun, satu mud. Jadi orang yang memiliki tanggungan sebelum dia wafat, tanggungan belum mengqadha, kemudian dia mati. Tapi sebelum mati dia sebenarnya punya kesempatan untuk mengqadha, tapi dia melalaikan mengqadhanya. Seandainya sebelum mati dia mengqadha, selesai. Tapi dia menceroboh, tidak mengerjakan qadha, kemudian sampai dia dipanggil oleh Allah. Karena kelalaiannya ini, kecerobohannya ini, maka kemudian sampai dia wafat ternyata tidak bisa bayar untuk mengqadha puasa. Maka ketika wafat, bagi walinya, bagi orang tuanya, bagi anak-anaknya membayar satu mud dari apa yang dia tinggal dari bulan puasa. Setiap hari satu mud. Berapa satu mud? 675
dikasih berupa beras. 3 madhab itu sepakat untuk memberikan secara pakai beras, makanan kekuatan sekitar. Beras, jagung, pokoknya makanan-makanan pokok. Hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan mengkonversi dengan uang. Tapi nanti itu dikonversinya lebih mahal karena diibaratkan dengan gandum dan anggur atau kurma. Tapi kata kitab kita ini di Fathul Qorib, syarahnya itu yang diwajibkan, yang disuruh membayar fidyah itu atau membayar kafarat itu, yang memberikan makanan kepada fakir miskin itu adalah orang yang waktu hidupnya tidak berpuasa karena tidak ada uzur. Karena berpuasa tidak ada uzur. Tapi kalau katanya berpuasanya karena uzur, maka ketika wafat walaupun tidak terkotok, tapi tidak terkotoknya ini tidak lalai, tidak ceroboh, maka tidak apa-apa walaupun tidak membayar kafarat. Terus, tapi itu adalah kaul jadidnya Nabi, itu kaul jadidnya mazhab Syafi'i. Kaul jadidnya Imam Syafi'i beliau ketika ada di Mesir. Tapi kalau kaul qadimnya Imam Syafi'i tidak menentukan memberikan makanan saja, akan tetapi boleh bagi walinya untuk berpuasa. Jadi ketika dia meninggalkan, orang tua kita meninggalkan, maka boleh baginya untuk mengganti dengan puasa juga. Seumpamanya 4 hari, walinya mengganti 4 hari puasa. Akan tetapi kita disunahkan sebagaimana di dalam kitab Syarah Muhaddab dan dibenarkan juga di dalam kitab Rawdah karangan Imam Nawawi, bahwasanya selain berqada puasa disunahkan untuk tetap membayar kafarat. Kalau tadi itu kaul jadidnya hanya membayar kafarat saja. Wasyaikhul haram dan orang tua yang lemah. Wasyaikhul haram dan orang tua yang lemah. Idza ajaza as-sawmi, idza ajaza, ketika lemah tidak mampu. Siapa asyaikhul haram an-sawmi, dari berpuasa, yuftiru, maka boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Akan tetapi wa yut'imu an kulli yaumin muddan, wa yut'imu, dan memberi makan. Siapa syekh haram, orang yang lemah tadi itu, an kulli yaumin, dari tiap hari, muddan, 1 mud. Wa syaikhul haram, dan adapun orang yang tua yang lemah, idza ajaza, ketika tidak mampu. Siapa syekh haram anis saumi, dari berpuasa, yuftiru, boleh tidak berpuasa, boleh makan, wa yut'imu, dan memberikan makan, an kulli yaumin muddan, dari tiap hari muddan, 1 mud. Jadi orang yang tua renta, orang sakit terutama yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Tapi walaupun tidak berpuasa, dia diperbolehkan untuk dia boleh mengganti dengan fidyah. Puasa itu sebenarnya ada 3 tahapan dulu itu. Ketika Rasulullah SAW
hijrah ke Madinah, dia itu nampak orang Yahudi berpuasa. Hari ketika berpuasa yang disebut dengan Asyura, Yahudi bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, engkau berpuasa apa? Riwayat yang lain bertanya Rasulullah kepada sahabatnya, riwayat yang lain Rasul bertanya kepada orang Yahudi, engkau berpuasa apa? Kemudian orang Yahudi itu berkata, saya berpuasa karena dulu pada tanggal 10 Muharram ini, Asyura, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah beserta kaumnya dari kejaran tentara Fir'aun. Maka karena bentuk rasa syukur itu, Nabi Musa alaihissalam berpuasa di 10 Asyura, di 10 Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada umatnya untuk berpuasa pada saat itu. Bukan hanya beliau berpuasa, kemudian beliau juga menyuruh. Jadi sebelum perintah puasa itu, umat Islam setelah hijrah kepada Yasrib atau Madinah berpuasa 3 hari itu setiap bulannya. Setiap bulan berpuasa 3 hari dan berpuasa Asyura. Setelah itu tahapan kedua, turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada perintah puasa ini hijrah kedua, tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah ini, ketika perintah turun, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umatnya untuk berpuasa dan boleh membayar fidyah kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada saat itu. Maaf, bukan tidak mampu. Pada saat itu, tahapan kedua ini Rasulullah membebaskan, boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak mau berpuasa, kalian harus membayar fidyah. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sahabat belum terbiasa berpuasa. Sehingga pada pembahasan ketiga, Rasulullah SAW menetapkan seluruh umat Islam untuk berpuasa secara total, yang diberikan kerusuhan hanya bagi orang-orang yang lemah, yang betul-betul tidak mampu, yang sedang melakukan perjalanan dan sebagainya, yang boleh tidak berpuasa tapi mengganti dikodok setelah bulan puasa. Atau yang bagi yang tidak mampu, yang tidak mampu lagi mengkodok, yang tidak lagi mampu berpuasa, boleh mengganti dengan fidyah. Jadi 3 tahapan Islam itu dalam perintah puasa. Fidyah ini bagi orang yang berpuasa. Fidyah ini bagi orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang sakit, tidak boleh dikeluarkan duluan. Artinya sebelum Ramadan, kemudian karena orang tuanya sakit dikeluarkan, tidak sah. Harus dikeluarkan setelah fajar. Setelah fajar masuk tanggal 1 bulan Ramadan, maka boleh dikeluarkan fidyah. Kalau belum masuk bulan Ramadan, tidak diperkenankan untuk membayar fidyah, tidak sah hukumnya. Terus orang hamil dan orang yang menyusui ini ala anfusihim, atas jiwanya orang hamil dan murdi, ala anfusihim, atas jiwanya orang hamil dan murdi, aftarata, maka boleh tidak berpuasa siapa orang hamil dan orang yang menyusui ini. Wa alaihima, dan wajib atas keduanya orang hamil dan orang murdi ini al-qada'u qada'. Al-qada' wa qada'. Jadi orang hamil dan orang menyusui boleh tidak berpuasa, itu diberikan keringanan oleh Allah di bulan Ramadan. Akan tetapi dia harus mengqada' setelah bulan puasa. Itu dengan syarat dia takut kepada jiwanya yang sakit, takut kepada dirinya rusak dan sebagainya.
Wa in khafata ala auladihima, wa in khafata jika khawatir siapa orang hamil dan orang murtid, orang hamil dan orang yang memusuhi ini, ala auladihima atas anaknya keduanya orang hamil dan murtid, ala auladihima atas anaknya orang hamil dan murtid ini, aftarata maka boleh tidak berpuasa. Aftarata maka boleh tidak berpuasa. Wa alaihi mal qada'u, akan tapi wajib tapi usahakan niat tidak berpuasanya karena dirinya sendiri. Kalau niat karena anaknya takut keguguran, takut cacat dan sebagainya anaknya, maka dia setiap hari selain qada wajib membayar kafarah. Berapa kafarahnya? 675 gram. Wal maridu dan orang sakit, wal musafir dan orang yang melakukan perjalanan, safaran tawilan perjalanan yang jauh, yuftirani wa yaqdiyani. Yuftirani yaitu boleh tidak berpuasa, boleh membatalkan puasa, wa yaqdiyani dan wajib mengganti puasanya. Jadi orang sakit, wa in kuntum marda aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra. Jadi bagi orang yang sakit, jenengan sakit hari ini, boleh jenengan kalau sakitnya sudah tidak bisa melanjutkan puasa, boleh untuk tidak berpuasa. Dan wajib mengqadha di setelah Ramadan. Sekarang yang perjalanan itu kalau di dalam madzhab Syafi'i ada dua syarat. Syarat pertama adalah bagi orang yang ingin membatalkan puasa, bagi musafir, bagi kita yang akan mudik nanti, yang pertama harus jaraknya sampai diperbolehkannya jamak atau qasar salat. Berjauhnya bolehnya kita menjamak atau qasar salat, dua marhalah. Jadi kalau tidak sampai kepada dua marhalah itu tidak boleh untuk membatalkan puasa. Berapa dua marhalah ini? Bermacam-macam ulama. Ada yang mengatakan 88,704 km. Artinya 89 km. Ada yang mengatakan 96 km. Bermacam-macam, ada yang mengatakan 82, sekian kilometer. Tapi yang jumhur ulama mengatakan 119,9. Jadi sekitar 120-an. Jenengan mau ngambil yang 82 boleh, mengambil 89 boleh, mengambil 90 boleh, terserah. Itu jaraknya. Terus syarat kedua adalah ketika panjenengan mau mudik yang diperbolehkan untuk ngerokok di jalan itu. Kan kalau nggak puasa kan ngerokok di jalan yang kintir ya. Soalnya saya pernah mudik ngelihat lagi begini. Itu. Saya kan cara nggak puasa walaupun ada musuh, karena syarat yang kedua adalah keluar sebelum subuh. Jadi kalau keluarnya setelah subuh di dalam madzhab Syafi'i tidak diperkenankan untuk membatalkan puasa. Kenapa tidak diperkenankan? Biar tidak menyandang dua status. Pertama, status mukim. Kenapa status mukim? Karena perjalanannya tidak sampai sehari. Kalau berangkat jam 7 kan gak nyampe sehari, Pak. Sehari kurang 3 jam. 3 jam kalau jam 7 ya.
jam 6, jam 5, jam 4. Subuh jam berapa sekarang? 4 sekian, jam 5 lah. Berarti sudah melewati 2 jam. Berarti dia masih dalam status mukim 2 jam itu, karena belum keluar dari rumah. Yang kedua, memiliki status dia musafir, karena memang pada saat puasa dia melakukan perjalanan. Sehingga dalam madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan untuk iftar karena menyandang 2 status itu. Maka diperbolehkan untuk membatalkan puasa bagi orang musafir kalau panjenengan itu keluar sebelum subuh. Jadi panjenengan kalau dia nggak mau puasa sebelum subuh Pak keluar. Ada imam namanya Imam Al-Muzani. Al-Muzani ini mengatakan begini, boleh bagi orang musafir walaupun setelah fajar, setelah subuh, boleh tidak berpuasa, boleh iftar, diibaratkan dengan orang sakit. Orang sakit itu kalau sudah sakit kan boleh, ya kalau melakukan perjalanan sama kalau sakit boleh juga kata Imam Muzani ini. Tapi dibantah oleh madzhab Syafi'i, orang sakit dan orang musafir itu berbeda konteksnya. Karena kalau sakit itu tidak bisa direncanakan. Tapi kalau musafir, jangan-jangan jenengan mudik sekarang itu sudah bawa uang berapa, bagi-bagi ke kampungnya berapa, jangan-jangan sampai amplopnya sudah direncanakan sama jenengan. Jadi tidak seperti puasa, tidak seperti orang sakit, kata madzhab Syafi'i. Kalau musafir dari jauh-jauh hari sudah direncanakan, tapi tetap. Maka tetap kata Imam madzhab Syafi'i, kalau mau dia mendapatkan keringanan tidak berpuasa, berangkatlah mudiknya sebelum fajar, sebelum subuh. Baik, lanjut. Oh sudah selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tikafu, sedikit lagi. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf sunnatun mustahabbatun, yaitu hukumnya sunnah yang disunnahkan. Kita sekarang Pak membahas tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu secara bahasa al-iqamatu 'ala syai' min khairin aw syarrin. Berdiam atas sesuatu, baik berdiamnya itu kebaikan atau keburukan. Pokoknya diam saja itu sudah disebut dengan i'tikaf secara bahasa. Akan tetapi kalau secara syariat itu iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Yang disebut dengan i'tikaf itu adalah berdiam di masjid dengan sifat-sifat tertentu. Artinya kalau tidak dilengkapi dengan sifat-sifat tertentu diam di masjid, maka tidak disebut dengan i'tikaf. Masjid itu ada 2. Ada yang disebut dengan masjid jami yang ditempati untuk sholat Jumat, ada masjid biasa seperti yang kita tempati sekarang ini. Jadi panjenengan boleh i'tikaf. Nah, jenengan sekarang itu mah niatkan i'tikaf. Karena i'tikaf itu disunahkan setiap waktu, terutama akhir 10 Ramadan. Disunahkan. Kenapa lebih afdal lagi ketika 10 akhir Ramadan? Tanggal berapa 10 akhir Ramadan? 21 sampai tanggal 29 atau 30. Itu disunahkan panjenengan untuk i'tikaf. Kenapa? Karena untuk mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada kemungkinan setiap malam itu terjadi Pak. Dan tanggal 21 sampai tanggal 30 ada kemungkinan terjadi. Akan tetapi yang kata Imam Syafi'i itu yang lebih diharapkan adalah tanggal-tanggal ganjil. Tanggal berapa yang lebih diharapkan lagi adalah tanggal 21 dan tanggal 23. Kalau Imam Hambali itu
tanggal 27 mengatakan yang lebih diharapkan. Kalau Imam Syafi'i 21 dan 23. Jadi jenengan itikaf. Tapi kalau bisa usahakan setiap malam itikaf, Pak. Saya lihat di masjid-masjid karena ada kajian 21 sama 23, karena ada kajian ganjil-ganjil, akhirnya yang genap-genap nggak pernah lihat orang-orang itikaf di masjid. Sepi. Dan ada kemungkinan turunnya Lailatul Qadar bukan hanya di ganjil, tapi yang ganjil, akhirnya yang genap nggak datang-datang. Walau syartani walau bagi orang yang itikaf syartani, ada pun 2 syarat, yaitu 2 syarat. Orang yang mau itikaf itu harus melengkapi 2 syarat, Pak. Kalau enggak terdapat 2 syarat, enggak sah itikafnya. Yang pertama apa? An-niyatu. Pertama adalah niat. Apabila itikafnya itikaf wajib, itikaf nazar, maka harus menyertakan kata niat fardu atau kata niat nazarnya. Kalau hanya sunnah, hanya ya cukup saya niat itikaf karena Allah Ta'ala. Tapi kalau fardu, saya niat itikaf fardu karena Allah Ta'ala. Kalau niatnya begini, Pak, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Cukup. Jadi baik jenengan mau taklim, mau datang ke sini, jenengan niatkan biar dapat nilai i'tikafnya. Ayo, sekarang sudah niatkan lah. Enggak terlambat. Niat i'tikafnya, sudah dapat i'tikafnya, dilipat gandakan di Ramadan. Sudah dapat taklimnya, dilipat gandakan juga, luar biasa. Terus wal lubsu bil masjid, dan yang nomor 2 adalah diam di masjid. Jadi diam dalam masjid, Pak. Kalau diam di rumah enggak disebut dengan itikaf. Jadi di masjid kalau kajian kita. Tapi ada beberapa ulama, kalau di rumah itu ada yang dibina masjid, biasanya kan di rumah itu ada musola-musola kecil. Saya di rumah ada, walaupun rumahnya kecil, saya kayak perpustakaan ada untuk saya belajar, untuk sholat ada, walaupun kecil, sama keluarga berjemaah itu ada. Biar berkah. Jadi panjenengan siapkan di rumah itu, jangan dibuat ruang tamu semua. Jangan dibuat kolam semua, kolam ikan, kolam apa. Buatlah tempat sholat. Karena ketika panjenengan dibina tempat sholat itu, bagi ibu-ibu yang mau iktikaf di rumahnya diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan iktikaf di rumahnya yang sudah dibina untuk sholat. Tapi kalau kajian kitab kita tetap di dalam masjid. Jadi 2 syarat. Dan orang yang iktikaf itu nggak cukup hanya sekedar hitungan tumanina. Jadi panjenengan dulu langsung berdiri lagi. Nawaitu iktikaf langsung pulang lagi. Langsung usahakan masuk ini Baitul Muttaqin, duduk nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, langsung keluar lagi. Tidak cukup kalau hanya sekedar tumanina, harus lebih dari itu. Kalau seumpamanya tumanina 3 detik, 5 detik, 1 menit lah, berarti panjenengan yang disebut dengan iktikaf itu 1 jam 10 menit, lalu disebut dengan di. Mana ada ulama yang mengatakan yang disebut iktikaf harus semalam, siang dan malam, sampai makannya di dalam perantaran musola atau masjid. Rasulullah makannya di wilayah itu.
tempat itikaf. Malah yang mengatakan, ada ulama mengatakan yang disebut itikaf seharian full, semalam runtuh dan sebagainya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, yang penting lebih dari sekedar tumakninah maka disebut dengan itikaf. Dan juga orang yang itikaf itu harus Islam, harus berakal. Kalau nggak Islam, nggak berakal, nggak usah itikaf. Harus bersih dari haid, dari nifas, dari janabah. Apabila dikembalikan dari itu semua, tidak sah itikafnya. Terus, wala yakhruju, dan tidak boleh keluar. Siapa orang yang itikaf, wala yakhruju, dan tidak boleh keluar siapa yang itikaf, minal i'tikafil manduri, dari i'tikafnya orang yang nadar, minal i'tikafil manduri, dari i'tikafnya orang yang nadar, illa lihajatil insani, illa lihajatil insani, kecuali karena hajat manusia, kebutuhan manusia, illa lihajatil insani, karena adanya kebutuhan manusia, au mudrin, atau karena udur, min haidin, dari haid, au maradin, atau sakit, la yumkinul maqamu ma'ahu, la yumkinu, yang tidak memungkinkan al-maqam, apa dia mau besertanya, marad, beserta sakitnya. Jadi orang yang itikaf karena wajib, orang wajib itu ada yang nadar, saya kalau lulus tes ini saya akan itikaf di masjid di tanggal 11. Itu kan wajib, ternyata bisa naik jabatan beneran. Itu wajib hukumnya itikaf. Dan itikaf udzur ini tidak boleh meninggalkan tempat kecuali udzur. Tidak boleh meninggalkan sini langsung keluar, kecuali ada hajat, seperti orang sakit, seperti orang mau buang air kecil, kan nggak bisa ditahan, langsung boleh balik lagi, artinya nggak batal. Atau haid, boleh dia selesaikan haidnya, kemudian baru itikaf lagi. Kalau sampai dia umpamanya dia nadar hari tanggal sekian, kemudian pulang, maka dia hukumnya dosa, karena dia itikafnya adalah itikaf wajib. Atau orang sakit yang sekiranya dia tidak bisa melanjutkan karena sakitnya, maka boleh dia pulang, nggak usah lanjut. Dan itikaf ini Pak, ada adab etikanya. Sebenarnya ada ulama mengatakan itikaf itu tidak harus di satu tempat, boleh jenengan pindah. Yang tidak boleh berpindah-pindah. 5 menit di sini, 5 menit di sini. Memang kata Imam Ghazali kurang beradab. Jadi ada sekitar 8 adab kesopanan dalam etika. Di antaranya terus-menerus berpikir. Jadi jangan hanya baca-baca tulisan, Pak. Dibaca semua dinding di masjid-masjid. Etika itu duduk, kemudian dia berpikir, penuh konsentrasi, jangan menghayal kemana-mana, tidak bercakap-cakap. Etika masih ngobrol sama temannya lagi. Kemana kemarin nonton nggak bola itu? Itikaf itu kita fokus bermunajat, berhubungan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut, soalnya takut ada yang kerja. Wa yaqulu, dan batal. Wa yaqulu, dan batal apa itikaf? Bil wat'i, dengan bersetubuh.
Bersetubuhnya ini Pak, jadi orang yang bersetubuh di masjid itu batal hukumnya. Dan memang jelas, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Memang ada larangan Pak, tidak boleh menggauli istrinya di masjid. Yang nggak punya tempat lagi di masjid. Tapi di sini yang membatalkan i'tikaf adalah orang yang atas pilihannya sendiri mau bersetubuh dengan istrinya, apalagi dengan orang lain. Tapi kalau karena dipaksa, kamu kalau enggak menggauli istrimu di masjid, saya bunuh kamu. Ya enggak masalah. Enggak jadi batal i'tikaf, enggak haram i'tikaf. Penggaulan itu karena ada paksaan. Dan banyak kalau di Israel sekarang Palestina, gauli istrimu, saya tembak kamu. Kan dipaksa. Akhirnya dia menggauli di masjid dalam keadaan i'tikaf. Kalau di dalam ibadahnya, kajian fikihnya, kalau kita bersetubuh otomatis i'tikafnya batal. Tapi ketika dia bergaul bukan karena pilihan dirinya, bukan karena sengaja, kalau dipaksa mau dibunuh dengan ancaman kalau tidak i'tikaf dia akan dibunuh, maka kemudian dia menggauli istrinya, maka dalam pergaulan itu tidak dihitung di dalam Islam karena bukan pilihannya sendiri. Cukup sekian ya. Insyaallah pertemuan yang datang lagi kita akan membahas tentang zakat fitrah. Kita baca lagi karena mendekati fitrah. Kebanyakan ini kan maunya fitrah. Kita akan mempelajari fitrahnya, apa zakat fitrahnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang siapa saja yang boleh menerima zakat. Baru kita akan setelah itu selesai kita akan lanjutkan tentang zakat malnya yang kemarin kita makna. Cukup sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi